Selamat datang di Falas Talk. Bertemu kembali dengan saya Fajar B.S. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, seorang jenderal Angkatan Laut, Bapak Julianus Jebua. Pak Jebua, senang sekali bisa hadir di Falas Talk pada hari ini, Pak. Suatu kehormatan bagi kami. Terima kasih sudah hadir, Pak. Baik, Pak, izin boleh Bapak memperkenalkan diri kepada pemirsa Falas Talk supaya bisa mengenal Bapak lebih dekat. Silakan, Pak. terima kasih Pak Fajar. Tidak kenal maka tak sayang. Saya Laksamana Pertama TNI Julianus Jebua. Saya berdinas di Kogapilan 1 di Tanjung Pinang. Saya sendiri telah menikah, 1 istri dan 3 putra. Ya, sekarang sudah besar-besar, tinggal 1 orang masih kuliah di Universitas Diponegoro, Pak. Kemudian sebelum berdinas di Tanjung Pinang, kami berdinas di Dinas Keuangan Angkatan Laut, 5 besar. 5 besar, Pak, ya? Baik, terima kasih, Pak. Perkenalan yang singkat. Oleh karena itu, pemirsa Falas Talk, jangan lupa like, subscribe, follow, dan berikan komentar agar bisa mendapatkan pertama kali terkait Falas Talk. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Pak Jebua. Pak Jebua menjadi perwira TNI, Bapak di Matra Angkatan Laut, Pak, ya? Iya, benar. Nah, apakah pada masa kecil Bapak dulu di Nias, Pak, ya? Di Nias. Nah, apakah pernah terpikir, Pak, untuk menjadi TNI, atau Bapak mungkin bisa menceritakan bagaimana masa kecil Bapak di Pulau Nias, Pak? Baik, Pak Fajar. Jadi memang masa kecil kita di Gunung Stoli, Pak. Kita lahir di Gunung Stoli di Nias. Dan memang sejak dulu keinginan untuk menjadi TNI ini sejak kecil, Pak. Namun saya merasa ini sesuatu yang sangat sulit, karena orang-orang kalau sudah bunyinya untuk masuk Akabri itu saat itu. Akabri waktu itu, Pak, ya? Akabri itu sangat sulit. Tapi saya percaya kalau kita mempersiapkan diri dengan baik dan Tuhan juga memberkati, itu pasti bisa terjadi. Dan itulah kenyataannya sekarang. Ya, puji Tuhan, ya, negara memberikan kesempatan kepada saya untuk berbakti. Demikian. Bapak menyelesaikan pendidikan SD, SMP, SMA itu di Gunung Sitoli, Pak? Di Gunung Sitoli. SD di SD Negeri 1, Gunung Sitoli. Kemudian SMP juga di SMP Negeri 1, Gunung Sitoli. Kemudian di SMA Negeri 1, Gunung Sitoli juga. Jadi keinginan untuk menjadi Akabri pada waktu itu, Pak? Iya. Itu karena orang tua atau paman, atau memang melihat figur siapa, Pak? Atau apa yang membuat Bapak berkesan untuk menjadi Akabri pada masa itu, Pak? Baik, Pak. Jadi sebenarnya rasa penasaran saya untuk masuk Akabri itu sangat tinggi, Pak. Karena situasi di saat dulu di Nias itu untuk masuk tentara itu rata-rata pinginnya masuk Tamtama. Jadi untuk masuk Akabri itu sangat-sangat berandai-andai, Pak. Makanya saya diam-diam mempersiapkan diri. Karena di dekat rumah juga ada Kodim Nias, Pak. Ada Kodim. Ada Kodim. Jadi saya melihat, wah, bagus juga, mantap ini jadi tentara ini. Jadi saya memang mempersiapkan diri secara diam-diam, karena keluarga juga tidak berkeinginan untuk mengizinkan saya masuk tentara. Jadi nggak ada keluarga yang tidak ada keluarga. Jadi dari nenek moyang sampai hari ini saya yang pertama di keluarga besar sekalipun. Iya. Demikian, Pak. Jadi karena melihat figur sosok gagah dari Kodim yang ada dekat rumah, kemudian Bapak berkeinginan untuk suatu saat akan bergabung di Akabri, ya, Pak, TNI.
Baik Pak, mengapa akhirnya Bapak memutuskan untuk memilih Angkatan Laut Pak? Iya. Jadi di saat tahun 90-an Pak, sistem penerimaan itu kan masih umum Pak. Jadi semua mendaftar di Kodam, kemudian setelah masuk sampai di Magelang itu baru dibagi-bagi sesuai psikotes. Dan kebetulan memang saya masuk Angkatan Laut. Jadi kita tidak bisa memilih seperti sekarang. Kalau memilih masuk Angkatan Laut ya kita daftar di Angkatan Laut. Seperti itu. Kalau dulu umum Pak. Umum dulu. Ya, berarti di penentuannya itu di Magelang. Di Magelang, benar. Dan tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Jadi masa persiapan Bapak itu tentu kan banyak ya kalau kita mau mengikuti sebuah seleksi. Tentu di TNI itu fisik itu kebugaran, kesehatan itu kan sangat menjadi persyaratan Pak. Apa yang membuat Bapak bisa yakin bisa melewati tahapan dan jenjang yang sangat berat dalam proses-proses seleksi di sana Pak? Iya Pak. Jadi saya itu punya keyakinan Pak, bahwa negara tidak akan mungkin menolak orang-orang yang bagus. Itu satu keyakinan yang sangat vital. Kemudian kita memang harus menyemangati diri. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Dengan catatan kita memang harus benar-benar mempersiapkan diri. Karena yang tes kan banyak Pak. Kemudian tesnya juga standarnya ya tahu sendiri gimana. Standar di Akabri pasti standarnya standar yang bagus, yang baik. Dan kita mampulah melewati itu. Jadi waktu penerimaan di Kepulauan Nias Pak, ada berapa orang putra Nias yang bersaing bersama-sama dengan Bapak? Ya sebenarnya kita tidak mendaftar di Nias Pak. Jadi langsung mendaftar di Kodam 1 Bukit Barisan di Medan. Di Medan? Di Medan. Jadi kita naik darat, kapal darat. Membawa dokumen langsung ke sana. Tapi sudah tahu dulu Pak ya? Ya, apa saja. Kemudian balik lagi ikut ujian EPTA-NAS. Oh, berarti masih SMA pada waktu Masih SMA, masih kelas 3 SMA. Kapal laut masih terbatas. Harus naik darat dari Medan ke Sibolga. Dari Sibolga ke Medan, sebaliknya. Informasi kan susah diterima Pak waktu itu. Iya. Belum ada telepon juga masih terbatas, tahu saya ya. Iya, belum ada. Ya kita mengira-ngira aja, kira-kira bulan berapa, bulan April, ya kita meluncur. Bersama dengan rombongan? Tidak juga, sendiri-sendiri Pak. Sendiri-sendiri? Nah akhirnya ketemu dengan beberapa putra Nias di Bukit Barisan Pak? Ya, memang saya ketemu salah satunya Pak Kolonel Rudolf Bulele. Kita bersama-sama dikirim, itu tahun 90 Pak. Tapi kalau tahun 88 saya bersama Jenderal Polisi Bahagia Dahi Pak. Oh iya, yang sekarang di BNN ya? Iya, benar. Oh, itu satu angkatan Bapak juga? Iya, satu angkatan dulunya. Tapi akhirnya beliau jadi senior. Iya, karena lebih duluan. Iya, Pak. Jadi Bapak berapa kali mengikuti tahapan sehingga bisa diterima di Bukit Barisan Pak? Saya sampai umur terakhir ketiga kali saya baru bisa masuk. Ketiga kali. Setelah tamat SMA ya Pak ya? Setelah lulus tahun 88, tes gagal, 89 juga gagal, 90 baru masuk. Ya. Tapi yang membuat kita perlu belajar nih, terutama kita anak-anak muda, terutama Ononiha ya, satu tekad Bapak pantang menyerah, 2 kali gagal, tetap pengen mengikuti tahap yang ketiga dengan tetap yakin bahwa ada kesempatan. Itu apa yang membuat Bapak termotivasi seperti itu Pak? Ya, kebetulan memang orang-orang kita dari Nias yang masuk Akabri ini sedikit Pak. Jadi memang kita harus menimbulkan semangat sendiri, bahwa saya memang berjanji kepada diri sendiri bahwa saya akan menghabiskan umur saya
untuk masuk akabri ini sampai terakhir nggak bisa lagi nggak bisa seleksi. lagi ya. Itu seperti itu, Pak. Itu kesempatan terakhir Bapak ya? Kesempatan terakhir juga. Jadi dalam masa itu saya kuliah, Pak. Saya kuliah di Medan, tapi tetap mempersiapkan diri. Lari, olahraga, push Semuanya. up, semuanya, kesehatan. Tadi menarik Pak, kalau untuk bisa masuk akabri ini kan persyaratan tentang kelengkapan alat-alat, bisa gigi aja gitu Pak ya, atau wajah, ada anatomi tubuh ya Pak ya. Iya. Itu menjadi prasyarat Pak ya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya tes ini menyeluruh, Pak. Menyeluruh, mulai dari kesehatan, kesamaptaan, dan itu juga kesehatan ini bukan hanya kesehatan luar, Pak. Termasuk juga kesehatan faal dalam. Jadi semua, mulai dari postur tubuh, mulai dari kimia darah dan lain-lain, semuanya. Jadi puji Tuhan, ternyata kita sehat terus. Berarti kalau mau ikut TNI Polri memang dari awal mempersiapkan diri, jangan mengkonsumsi obat-obat terlarang, Iya, benar, ya. benar. Kemudian jangan ngebut juga, nanti anatomi tubuhnya rusak karena Rusak. kecelakaan. Luar biasa Pak. Aduh. Jadi dalam perjalanan karir Bapak tahun 90 akhirnya diterima ya Pak ya? Iya, diterima. Apa yang terjadi di Magelang Pak? Dalam Ya. proses Bapak mengikuti pendidikan? Di Magelang, Pak, yang namanya aja latihan dasar. Saya tidak pernah membayangkan latihan dasar itu bagaimana. Tapi karena kita udah bertekad, ya apapun dia, ya kita jalani. Saya memang bertekad, ya ibaratnya kalau memang harus hancur di sana, kehormatan. Seperti itu. Apakah ada rekan-rekan Bapak seangkatan yang gugur, Ya di dalam latihan ada, Pak. Ada beberapa yang harus pulang? ya pulang, dan mungkin gugur juga ada beberapa. Oh, pada masa itu Pak ya? Iya, pada masa itu. Tapi kalau kita lihat film ya, pernah lihat film, jarang sekali film Indonesia menggambarkan tentang TNI. Tapi kok pernah satu kali ada film tentara Amerika, dia gambarkan kalau mau menyerap bunyikan lonceng itu. Iya. Di sana juga mungkin psikologinya penuh tekanan Pak ya. Kalau nggak kuat dalam Iya. proses latihan. Memang yang namanya kita dari sipil menuju ke militer, memang standarnya kan ada, Pak. Jadi ya kembali ke kita masing-masing. Ya. Kalau bulat tekad, ya apapun dia kita jalani. Wah, luar biasa proses perjalanan Bapak sampai akhirnya bisa lolos dari Magelang dan ditempatkan menjadi taruna Pak ya, taruna Angkatan Laut. Iya. Nah, bagaimana tentang setelah apa itu istilahnya Pak, dilantik atau di Selesai pendidikan dasar, oh. ya pelantikan. setelah pelantikan, penempatan Bapak pertama di mana Pak? Kan dari Magelang selesai pendidikan dasar, kan dikirim ke masing-masing matra, Pak. Kebetulan kita dari Angkatan Laut dikirim ke Surabaya. Ke Surabaya. Nah, disitulah kita 3 tahun menjalani pendidikan, pendidikan lanjutan sesuai korp masing-masing. Jadi di Surabaya kita melanjutkan sampai tahun 93, Pak. Sampai lulus. Sampai lulus di sana. Iya, Pak. Berarti di Magelang Hanya 4 bulan, Pak. 4 bulan. 4 bulan saja. 2 tahun 8 bulan, 2 tahun 6 bulan di Matra masing-masing. matra masing-masing. Disitulah penggemblengan kekhususan Pak ya. Kekhususan. Jadi di situ Bapak diperkenalkan dengan semua alutsista laut. Iya, benar. Benar. Baik, baik. Baik Pak, dari sana Bapak tentu terus berproses. Sudah berapa kali Pak Bapak mengalami pindah-pindah, apa durasinya cepat Pak? Iya. Kalau hitungannya sudah banyak, Pak. Dulu kita lulus masuk ke kapal perang KRI, itu saya menjalani beberapa kapal perang. Ya. Kemudian penugasan-penugasan juga sudah banyak, Pak. Baik itu di Surabaya, di Jakarta, di Tanjung Pinang.
ya hampir seluruhnya kita melewati penugasan. Apakah Bapak pernah dalam proses penugasan itu, dalam proses berperang atau mengamankan sesuatu, Pak? Saya kira kita di Angkatan Laut kan operasi-operasi yang kita laksanakan, operasi sepanjang tahun, patroli, operasi-operasi khusus, ya tergantung penugasan kita masing-masing. Ya. Seperti itu, Pak. Kalau pertempuran nggak ada, Pak, ya masa-masa ya? Indonesia damai, Pak, ya? Ya, di masa damai ini pertempuran langsung kan sementara ini belum, hanya memang kita tetap latihan. Iya, Pak. Ya. Latihan pertempuran dan lain-lain itu selalu, Pak. Baik, Pak. Dalam perjalanan karir Bapak setelah penempatan, tentu pasti banyak ada tanda jasa yang Bapak terima. Apa yang paling berkesan, Pak, tanda jasa yang Bapak terima dalam perjalanan karir? Baik, Pak. Jadi sebenarnya kesan yang sangat mendalam, kita atau saya itu memperoleh Satya Lencana Dwi Diasista. Jadi Dwi Diasista ini kita peroleh bila kita mengabdi kepada alma mater, berada di lembaga pendidikan, Pak. Jadi memang ini suatu kesan yang mendalam, Pak. Saya sendiri telah berdinas di AAL, Pak. Jadi saya sangat bahagia bisa turut serta mempersiapkan taruna-taruna Angkatan Laut masa depan. Itu yang membuat sangat terkesan. Wow. Ini kalau bicara taruna Angkatan Laut masa depan yang tidak pernah terbayangkan, mungkin di zaman Bapak dengan zaman sekarang berbeda nih, Pak. Iya. Zaman dulu teknologi belum berkembang, sekarang teknologi sudah berkembang. Iya. Taruna zaman dulu juga dengan taruna zaman sekarang mungkin ada perbedaan, Pak. Iya. Nah, kalau dalam persiapan Bapak mempersiapkan taruna masa depan tuh ada tantangan seperti apa, Pak? Melihat taruna sekarang nih, Pak. Iya. Jadi, Pak, sebenarnya kita tidak bisa menghindari perkembangan ini. Karena di zaman kita taruna, kemajuan teknologi dengan sekarang sangat berbeda. Ya. Sehingga cara berpikir juga ya mungkin berbeda. Sehingga kita waktu itu saya tertantang, kita tidak akan bisa bersama dengan para taruna ini bila hanya mereka saja yang berkembang. Jadi kita sendiri juga, saya sebagai kepala departemen saat itu, ya saya harus meng-up diri, merubah diri untuk menyesuaikan situasi perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Karena sangat tidak masuk akal bila kita mengembalikan mereka itu di masa lalu. Namun standar-standar pendidikan baik masa lalu, sekarang, dan masa depan, standar itu tetap harus terpenuhi. Namun perkembangan ini dua-duanya harus bisa berkembang, baik kita sebagai pengasuh, dosen, maupun terlebih-lebih anak asuh, para taruna. Jadi itu tantangan yang sungguh menarik. Jadi saya sendiri harus meng-up diri, mau tidak mau. Nah, kalau kita bicara itu berarti mereformasi kurikulum, Pak, ya? Iya. Tapi apakah tentu dalam setiap tempat ada tantangan, Pak, untuk bisa mengadaptasi kurikulum, ya? Iya. Kita berharap dengan keberadaan Bapak nanti tentu anak-anak generasi baru ini, meskipun mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang sesuai, tapi tidak menghilangkan etika, pakem. Itu tantangan tersendiri, Pak. Bapak melihat bahwa ada degradasi yang sangat jauh antara taruna dulu dengan taruna sekarang. Saya kira degradasi itu dinamis lah, Pak. Karena kita tidak bisa memperbandingkan di masa dulu, karena mereka tidak bisa kembali ke masa dulu. Ya, betul. Jadi yang pasti kita juga harus bisa menyesuaikan. Yang pasti anak-anak milenial ini ke depan, ya mereka
canggih dalam teknologi, namun mungkin cara mereka akan berbeda dengan cara kita zaman dahulu. Nah, inilah yang harus kita combine. Bagaimana mereka melihat sejarah, bagaimana juga kita menatap ke depan. Kalau itu sudah ketemu, bisa berjalan. Ya. Ada satu hal yang menarik, Pak. Apakah kemajuan teknologi ini akhirnya membuat minat anak-anak muda untuk menjadi taruna semakin mengecil atau tetap konsisten, Pak? Justru, Pak, dengan kemajuan ini, minat generasi muda itu luar biasa. Mereka sangat banyak sekali dibanding saya zaman dahulu. Minat untuk masuk itu tinggi, Pak, ya? Luar biasa, sangat banyak, sangat banyak. Ya. Apa mungkin informasi sudah benar. cukup tinggi, dan bisa jadi juga mereka ingin mencurahkan ilmu mereka, Pak. Bisa jadi, untuk bisa jadi kemajuan seperti itu. Ya. Angkatan Laut terutama, Pak, ya. Pak. Baik, luar biasa, Pak. Apa kesan khusus Bapak berdasarkan riwayat jabatan sampai akhirnya sekarang menjadi Laksamana pertama, Pak, ya? Kalau di Angkatan Laut, Pak, ya. Kesan khusus Bapak dalam riwayat jabatan Bapak sepanjang karir Bapak? Ya, itu tadi. Saya sangat berkesan berdinas di Akademi Angkatan Laut. Karena tidak pernah juga terpikir akan turut serta membangun generasi Angkatan Laut ke depan. Dan itu sudah terjadi. Ya, saya merasa bahagia bisa ikut serta membangun generasi Angkatan Laut ke depan. Generasi yang beradaptasi dengan teknologi. Ya, teknologi. Kemajuan teknologi. Ya, unik, Pak, kalau berada di bukan di ranah sekarang berada di dapurnya sebenarnya, Bapak, ini ya. Dapur penggemlengan para taruna. Oke. Baik, Pak, dalam perjalanan karir kita pasti ada suka dan duka, Pak. Bagaimana dengan Bapak dalam perjalanan berkarir di Angkatan Laut, Pak? Iya. Yang pasti lebih banyak sukanya, Pak. Iya. Yang pasti lebih banyak sukanya. Itu yang saya rasakan. Karena orang akan merasa banyak sukanya bila seseorang itu memang bertujuan untuk itu. Jadi bila pun ada duka, kita akan membuat menjadi suka. Jadi dukanya itu sangat sedikit. Dinikmati, Pak. Dinikmati. Ya. Baik. Oke. Apa pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada generasi muda? Ya, tentu mungkin generasi muda Nias, Pak. Anak-anak muda Nias yang punya keinginan yang sama, mau menjadi taruna, apakah itu laut, udara, darat, tapi ya ada tantangan. Kadang mereka cepat juga putus asa gitu, Pak. Kalau melihat figur Bapak, tentu mereka ingin sekali suatu saat pun bukan hanya menjadi taruna, tapi menjadi laksamana, menjadi jenderal gitu. Ya, saya sangat mengharapkan generasi muda kita dari Nias punya keinginan yang besar, punya cita-cita yang besar. Tidak ada jalan buntu di dunia ini. Silahkan bercita-cita, mempersiapkan diri, dan saya sangat mengharap generasi kita, generasi muda kita dari Nias, datanglah. Negara sedang menunggu generasi-generasi kita untuk datang berbakti. Terbuka luas kesempatan, Pak. Di zaman sekarang negara sangat membutuhkan, ya silakan datang, itu harapan saya. Jangan ragu-ragu, karena sekarang sudah berkembang sedemikian rupa. Ya mudah-mudahan adik-adik kita dari Nias punya semangat, punya keinginan, punya cita-cita untuk masuk ke Akademi Angkatan Laut, ataupun menjadi Bintara Angkatan Laut, menjadi Tamtama Angkatan Laut. Mari, negara menunggu. Apa yang harus mereka persiapkan, Pak? Berapa lama mereka harus persiapkan? Saya kira yang pertama harus dipersiapkan itu adalah
motivasi mereka, mereka harus menimbulkan keinginan mereka, Pak. Dengan apa? Dengan mereka mungkin sekarang di Nias ada pangkalan angkatan laut, ada Lanal. Ya, mari kita melihat orang lain bisa masuk, kenapa tidak dari Nias bisa masuk ke angkatan laut? Mari silahkan. Itu angkatan laut sangat membutuhkan. Baik, luar biasa. Jadi beberapa poin penting dari Pak Jebua, tentu tumbuhkan dulu ya Pak ya, Ya. kebanggaan, rasa ingin bergabung di sana. Setelah itu persiapkan diri. Pak Laksamana pertama Yunus Jebua, terima kasih sudah datang di Falas Talk. Tentunya perjalanan karir Bapak ini menginspirasi banyak anak-anak muda, terutama anak-anak muda dari Nias, untuk melihat ada putra Nias yang berhasil, dan mereka juga ingin berhasil seperti Bapak. Ya. Falas Talk, sahabat Falas Talk, tetap like, subscribe, follow, dan berikan komentar positif untuk mendapatkan kesempatan pertama. Dan kepada para pemuda, Ononiha, dimanapun kamu berada, dan semua orang muda, ayo, persiapkan dirimu, negara menunggu, kata Pak Jebua. Sampai jumpa di Falas Talk sesi berikutnya.